ini kita akan membahas tentang Hoka Carbon X2 versus ASICS Meta Racer. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa kedua sepatu ini tidak dikirim atau tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur dari masing-masing sepatu ini karena sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa aja fiturnya, bisa langsung cek aja di video saya tentang masing-masing sepatu ini. Tapi dalam video ini saya akan langsung membandingkan head to head dari kedua sepatu ini. Kita mulai dari beratnya terlebih dahulu. Jadi untuk Carbon X2 ini beratnya ada di 240-an gram di ukuran 41,5. Sedangkan untuk ASICS Meta Racer beratnya ada di 190-an gram di bawah 200 di ukuran 42. Jadi untuk berat sepatu sendiri ASICS Meta Racer lebih ringan ya, karena memang untuk ukurannya sendiri kelihatan jauh lebih minimalis lah dibandingkan dengan Carbon X2. Sedangkan untuk bagian heel tingginya ada 39 mm, sedangkan untuk forefootnya di bagian forefoot ada 34 mm, sehingga untuk dropnya ada 5 mm. Kalau di ASICS Meta Racer di bagian heelnya sendiri cuma 24 mm, sedangkan untuk bagian forefootnya ada 15 mm, jadi tipis banget. Jadi dropnya ada 9 mm. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang perbedaannya sangat signifikan ya antara ketebalan midsole-nya dari kedua sepatu ini. Hoka-nya jauh lebih besar, lebih tinggi. Untuk ASICS-nya jauh lebih minimalis dan jauh lebih flat sepatunya. Untuk upper fit-nya sebenarnya kedua sepatu ini sama-sama nyaman tapi feel-nya agak beda ya. Kalau masalah mana yang lebih nyaman, sepertinya saya nggak bisa memilih karena memang nyamannya hampir mirip banget, cuman feel-nya agak beda. Kalau di bagian Carbon X2 ini dia pakainya engineered mesh dan dia single layer juga di bagian uppernya. Kemudian polanya seperti ini, cukup breathable, sirkulasinya cukup bagus. Di bagian lacing sistemnya simple, kemudian di bagian tangnya sendiri dia ada paddingnya sedikit seperti ini, dan saya paling suka upper fit-nya itu di bagian tangnya. Nyaman banget untuk Carbon X2 ini. Dia gasete tang, jadi ada sedikit nyambung di bagian dalamnya sini. Dia nggak jadi satu seutuhnya, tapi ada sambungannya. Jadi dia placement-nya itu pas banget di punggung kaki kita. Pada saat saya gunakan di punggung kaki itu rasanya pas banget, nyaman banget, dan nggak banyak bergerak. Jadi upper fit-nya itu enak gitu ya. Untuk di bagian collarnya sendiri dia paddingnya cukup tebal dan bisa dibilang lebih tebal daripada ASICS Meta Racer. Kemudian di bagian heel counternya dia strukturnya lebih keras ya. Jadi lebih strukturnya lebih inilah untuk mencengkramnya bagian heel kita biar nggak heel slip. Jadi overall nyaman banget sepatu ini untuk di bagian uppernya. Untuk di ASICS Meta Racer sedikit lebih baik lah menurut saya dibandingkan dengan Hoka Carbon X2 ini. Kenapa sedikit lebih baik? Sebenarnya feel-nya itu memeluk kaki kita itunya cukup hampir sama ya, cuman dia lebih breathable. Kalau teman-teman lihat ini lubangnya banyak banget, ventilasinya banyak banget, ditambah fitur yang ada lubangnya di depan ini sehingga sirkulasinya dari depan itu anginnya, sirkulasinya itu masuk banget, jadi adem banget. Terutama kalau di Indonesia iklimnya kan kita bakal sering kena panas ya, jadi pada saat kita pakai untuk long run sepatu ini bakal kerasa banget ademnya. Saya nggak pernah merasa kepanasan pada saat menggunakan sepatu ini. Untuk lacing sistemnya jauh lebih simple sih menurut saya, cuman di bagian tangnya memang nggak ada paddingnya, dia mengurangi beratnya lah, dia meminimalkan padding-padding yang menurut ASICS tidak perlu, dan dia bahkan di dalam atau di tangnya sendiri tuh berongga-rongga kayak gini untuk meminimalkan berat dan sirkulasinya.
karena memang sirkulasinya sepatu ini luar biasa. Untuk di bagian kolarnya bisa dilihat minim banget sih menurut saya. Kolarnya bener-bener cuman di bagian tangnya, kolarnya ini aja untuk paddingnya. Kalau Carbon X tuh agak tebel sedikit ya, mungkin hampir separuh seperti ini paddingnya. Tapi kalau di Asics Meta Racer cuman di ujung-ujungnya aja seperti ini. Tapi untuk di bagian heel counternya di sini ini lebih fleksibel. Tapi bukan berarti tidak menggigit ya, karena dia bentuknya agak lebih condong ke dalam sehingga ngunci banget di bagian heel kita sehingga nggak gampang keangkat untuk bagian heelnya. Sekarang kita bandingkan di bagian midsole-nya. Di Hoka Carbon X2 ini dia pakainya Pro-Fly yang mana base-nya sebenarnya CM EVA, bahannya EVA foam. Tapi CM EVA ini lebih cenderung ke firm, jadi landingnya, feel-nya itu lebih firm, bukan ke empuknya ya. Tapi untuk Asics Meta Racer dia pakainya Flight Foam, menamai Flight Foam, dan dia lebih soft, lebih empuk dibandingkan dengan Carbon X2 ini. Jadi dia memang lebih lebih lembut lah. Untuk midsole-nya itu dia lebih lembut dibandingkan dengan Carbon X2 ini. Dia lebih cenderung agak firm ya, agak kaku. Meskipun bukan yang keras gitu ya, pada saat kita pakai dia tetap aja empuk, tetap comfy. Cuman kalau perbandingannya kedua sepatu ini lebih soft yang Meta Racer bagian midsole-nya. Cuman kalau dua-duanya dipakai sama-sama comfy-nya. Kedua sepatu ini sudah dilengkapi teknologi carbon plate. Jadi kalau di Carbon X2 penempatannya ada di full length atau dari ujung ke ujung, dari belakang sampai ke depan sini ada carbon plate-nya. Penempatannya di line yang ini, teman-teman bisa lihat, dia sandwich, ditumpuk oleh midsole dan juga outsole-nya itu sendiri. Kemudian kalau di Asics Meta Racer dia nggak full length, nggak dari ujung sampai ujung, tapi hanya dari depan sampai ke akhir yang bagian warna orange ini. Jadi cuman sampai setengah aja. Kalau yang di bagian belakang nggak ada carbon plate-nya, sehingga dia lebih fleksibel, lebih empuk di bagian belakangnya, tapi di bagian depannya keras. Tapi kalau di Carbon X2 ini dia udah keras dari ujung sampai ujungnya. Maksudnya bukan itu ya, bukan nggak nyaman, tapi lebih ke nggak bisa ditekuk atau nggak fleksibel. Untuk outsole-nya sendiri, kedua sepatu ini sedikit berbeda. Untuk di Carbon X2 dia bahannya adalah rubberized EVA, base-nya adalah EVA foam, tapi dicampur atau dicampur dengan rubber ya, atau karet. Jadi bentuknya seperti ini. Ya biasanya kan kita sering banget menemui sepatu itu outsole-nya adalah rubber, tapi ini adalah rubberized EVA. Lebih ringan dibandingkan rubber, tapi dia lebih tebal karena lebih mudah terkikis dibandingkan rubber biasa. Tapi fungsinya sama untuk melindungi bagian midsole-nya dan juga traksi atau gripnya yang menurut saya cukup mumpuni sih. Untuk di Asics Meta Racer dia menamainya Asics Grip. Dan ini menurut saya outsole-nya bagus banget sih. Dari ujung belakang sini sampai depan, tapi di bagian belakang cuman ada di bagian tertentu aja, karena memang kalau pelari ya lebih sering sisi luar sini sering banget, jadi tetap dilindungi. Yang di bagian depan ini dia tebel banget menurut saya rubbernya dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang lain. Menurut saya cukup tebel sih. Dan untuk gripnya sendiri, walaupun ini sebenarnya soft banget untuk outsole-nya, tapi saya nggak pernah ada perasaan licin gitu ya, walaupun di aspal basah. Sepatu ini udah pernah saya pakai di aspal basah, nggak pernah ada masalah licinnya, dan gripnya cukup bagus, traksinya cukup bagus. Dua sepatu ini memang sudah dilengkapi teknologi carbon plate, tapi sebenarnya peruntukannya berbeda banget. Jadi kalau disuruh milih salah satu, saya nggak bakal bisa milih salah satu. Kenapa? Kalau di Asics Meta Racer ini memang jauh lebih ringan. Dia lebih cocok di 10K ke bawah lah kalau menurut saya, karena kita nggak terlalu membutuhkan kenyamanan, tapi lebih membutuhkan ringan, kemudian cadence yang cepat. Nah, sepatu ini mungkin jadi opsi yang jauh lebih baik dibandingkan Carbon X2. Tapi kalau untuk sampai distance maraton atau bahkan lebih, karena Carbon X2 ini sebenarnya peruntukannya untuk ultramaraton, jadi udah jauh banget lah untuk jaraknya. Jadi jangan khawatir kalau bisa maraton apa enggak, jelas bisa. Dan ini menurut saya cukup nyaman untuk dipakai very long distance lah. Jadi teman-teman mau lari berapa kilometer pun sepatu ini cukup mengusung kenyamanan yang teman-teman inginkan.
Untuk harganya sendiri Carbon X tuh di retail price Indonesia ada di 2.300.000-an. Kalau di S6 Meta Racer ini saya dapatkan di sekitar harga 3,1-an. Jadi untuk perbedaan harganya sendiri sebenarnya cukup signifikan ya. Ada 800.000 di antara mereka. Jadi dari kedua sepatu ini kalau teman-teman lebih pilih mana nih? Lebih pilih yang minimalis atau yang maksimalis? Pilihan ada di teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari kedua sepatu ini. Apabila ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.